Saudara-saudari yang terkasih, menjadi kudus adalah panggilan semua orang. Kita anak-anak Allah yang dibaptis, semuanya dipanggil untuk menjadi kudus. Dalam tradisi Yahudi, kudus itu berasal dari kata kados, artinya yang dipisahkan, yang terpisah, dikhususkan. Dari ide itu mengacu pada konsep bahwa Allah itu tempatnya jauh, tidak terjangkau oleh manusia. Maka mereka yang ingin kudus juga harus terpisah dari hidup manusia pada umumnya. Maka muncullah dalam hukum-hukum Taurat, kalau altar ini di bagian sini untuk Romo, nanti masih ada lagi bagian yang paling kudus, tidak boleh disentuh oleh manusia. Lalu ada hukum untuk menyucikan, harus lewat korban domba yang sempurna, tidak bercacat, yang muda. Itu semua muncul dari gambaran bahwa kudus itu yang dipisahkan, yang jauh dari Allah. Sedangkan manusia ini sulit untuk sampai kepada kekudusan. Gambaran kekudusan ini dalam Perjanjian Baru diperbaharui oleh Yesus. Karena bukan lagi Allah yang jauh yang ditampakkan, tetapi Allah yang jauh datang ke tengah-tengah manusia. Sehingga kekudusan itu bisa dirasakan, bisa dihidupi, bisa dilihat, dan bisa dibagikan. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi Allah yang hadir, bahkan merasakan penderitaan kehidupan manusia. Kurban yang biasanya digunakan untuk menguduskan, yaitu anak domba atau anak merpati, itu digantikan oleh kurban yang paling sempurna, yaitu kurban hidup Yesus sendiri di kayu salib. Manusia yang adalah anak-anak terbuang karena dosa mendapatkan kembali status sebagai anak-anak Allah yang terkasih berkat Yesus. Dan itulah gambaran para kudus sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu. Mereka tersungkur di hadapan tahta, memuji Allah. Amin. Puji-pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Itu gambaran orang kudus. Kira-kira kalau gambaran orang kudus seperti itu, apakah kita masih mau menjadi orang kudus? Enak Bapak Ibu, kerjaannya tinggal amin, amin, kudus, kudus. Gambaran orang kudus yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu. Tapi di bagian selanjutnya dikatakan juga bahwa orang kudus ini adalah mereka yang keluar dari kesusahan-kesusahan besar, yaitu mereka yang mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Nah, dari dua hal ini mau dikatakan bahwa gambaran kekudusan adalah mereka yang memperjuangkan hidup dengan tetap memuliakan Allah dan percaya bahwa darah anak domba, yaitu Yesus, adalah jalan keselamatan. Dua hal ya, ini kita ingat untuk melanjutkan permenungan kita. Kekudusan adalah mereka yang tetap memuliakan Allah dalam hidupnya dan percaya Yesus Kristus sebagai sumber keselamatannya. Nah, dengan kehadiran Yesus di dunia, Yesus mau bilang bahwa kita semua manusia yang dulu dipikirkan itu tidak bisa mencapai kekudusan Allah, sekarang juga di dunia bisa mencicipinya. Maka dari itu kita ingat kemarin dalam bacaan dikatakan bahwa apa hukum yang paling utama? Memuliakan Allah dan mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ini mau mengatakan bahwa kekudusan dalam mengasihi Allah itu tidak terpisah dalam hidup sehari-hari. Dua hal ini hal yang berjalan beriringan. Maka hidup kudus tidak harus menunggu nanti ketika di hadapan Allah kita kudus, kudus, kudus saja. Itu tujuan akhir betul. Tetapi bahwa mengasihi manusia dalam hidup kita sehari-hari itu adalah wujud konkret dari hidup kudus. Nah, dalam hari raya semua orang kudus, kita menghormati mereka, para santo, santa yang oleh gereja diimani dan ditetapkan sebagai teladan orang-orang yang memuliakan Allah dalam hidupnya sehari-hari. Kita mengenal santo santa yang mungkin hidupnya suci, benar-benar terus berdoa. Tetapi ada juga ternyata
Santo Santa yang hidupnya, kekudusannya diekspresikan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seorang bruder Yesuit namanya Bruder Rodriguez, itu tugasnya menjaga pintu biara. Kalau ada yang ngetok, dia buka. Ada yang ngetok, dia buka, jam berapapun. Teladan kekudusan yang diimani oleh gereja adalah ketika dia menuliskan refleksi, menuliskan permenungannya, bahwa setiap orang yang mengetuk pintu biara adalah Yesus sendiri. Bayangkan, sebuah kekudusan dilakukan dalam hal yang sangat sederhana, membukakan pintu biara bagi siapapun dan menganggap itu Yesus. Teladan ini bagi saya pribadi ketika merenungkan bacaan ini mau memberikan gambaran kepada kita bahwa kekudusan bukanlah hal yang muluk-muluk, tetapi yang bisa kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Bapak yang menjaga toko menemukan wajah Allah dalam setiap pelayanan, bukan hanya dari pelanggan, tetapi bagaimana pegawai-pegawainya ini juga menampilkan pelayanan-pelayanan yang baik. Ketika pulang ke rumah menemui istrinya, dapat menghadirkan kebahagiaan, sukacita, bukan menghadirkan permusuhan. Kalau kekudusan ini dianggap sebagai keadaan memandang wajah Allah, bukankah kita dapat seperti Bruder Rodriguez ini yang memandang wajah Allah, wajah Yesus dalam sesama kita. Dan karena itu mendorong kita untuk melayani tanpa ragu. Dalam bacaan Injil, Yesus mengucapkan sabda bahagia. Yang anehnya, setiap sabda bahagia ini ditujukan dalam situasi-situasi yang tidak bahagia. Berbahagialah kalian yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah kalian yang berduka cita. Berbahagialah kalian yang lapar dan haus. Maka keadaan mensyukuri menemukan wajah Allah akan semakin bermakna, akan semakin membuat seseorang kudus ketika berada dalam situasi yang justru secara manusiawi tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Orang-orang yang kudus yang bisa bersyukur adalah ketika di dalam situasi yang sulit bisa menemukan wajah Allah. Wajah Allah itu seperti apa? Ya tetap merasakan kasih, tetap merasakan pengharapan. Maka dalam bacaan kedua dikatakan mereka yang setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Maka berbahagialah orang yang lapar, kalau dalam kelaparannya dia masih menemukan wajah Allah. Berbahagialah orang yang dalam penderitaannya masih menemukan wajah Allah. Dan itulah sebenarnya gambaran kekudusan. Kita merayakan hari raya semua orang kudus juga mau menunjukkan kesatuan gereja, bahwa gereja itu ada gereja yang masih berjuang, yaitu kita yang masih hidup, gereja yang berada di api pencucian, dan juga gereja yang sudah mulia bersama Allah. Kalau kita sudah tahu tujuannya adalah memandang wajah Allah setiap hari, mengapa kita tidak mencobanya atau menghidupinya sejak dari sekarang? Memandang wajah Allah, melihat wajah Yesus dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Semoga permenungan hari ini membawa kita kepada kesadaran akan panggilan kita untuk menuju kudus. Bukan kudus yang jauh, bukan kudus yang muluk-muluk, tetapi kekudusan yang bisa dihidupi dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang sederhana, hidup yang sepele, bahkan hidup yang mungkin terasa sebagai penderitaan. Marilah kita hening sejenak.